Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Nah, tidak lupa Bu Guru ingatkan pada anak-anak yang belum melaksanakan sholat duha dan tahsin, silahkan sholat duha dan tahsin dulu, baru setelah itu lanjut belajar lagi. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas pembelajaran 2 dan 3 ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang proses bagaimana sih Indonesia merdeka gitu, detik-detik proklamasi, lalu apa saja, siapa saja tokohnya. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 4 ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, siapa saja tokohnya, apa saja hasilnya, kayak gitu. Nah, sekarang Bu Guru mau membahas salah satu tokoh yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu salah satu tokoh PPKI, yaitu Ahmad Soebardjo. Silakan dibuka halaman 91. Ahmad Soebardjo lahir di Teluk Jambe dekat Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Beliau mengawali pendidikannya di ILS, Sekolah Dasar Zaman Belanda, Jakarta, kemudian melanjutkan ke HBS, Sekolah Lanjutan Zaman Belanda, lalu melanjutkan lagi ke Sekolah Jurusan Hukum di Belanda dan lulus pada tahun 1933. Nah, pada peristiwa Rengas Dengklok, Ahmad Soebardjo berperan dalam melakukan perundingan dengan tokoh pemuda yang membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para tokoh pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan dapat dilakukan secepatnya dengan syarat Bung Karno dan Bung Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Nah, Ahmad Soebardjo adalah Kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang yang dipimpin oleh Laksamana Maeda. Karena kedekatan Ahmad Soebardjo dengan Laksamana Maeda, maka rumah Laksamana Maeda dapat digunakan untuk menyusun teks proklamasi sehingga luput dari perhatian pasukan Jepang di Jakarta. Nah, Ahmad Soebardjo juga berperan dalam Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan cikal bakal terbentuknya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam pembentukan PPKI, Ahmad Soebardjo ditunjuk untuk menjadi penasihat. Ahmad Soebardjo berperan aktif dalam sidang-sidang PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Ahmad Soebardjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial, yaitu Kabinet Indonesia yang pertama, dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 sampai dengan 1952. Nah, itu sedikit kisah cerita tentang Bapak Ahmad Soebardjo. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih proses terbentuknya NKRI. Yuk kita bahas sama-sama di halaman 92 ya. Setelah proklamasi kemerdekaan RI dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan RI segera menyiapkan perangkat negara dan pemerintahan negara. Nah, berikut ini persiapan yang dilakukan sebelum terbentuknya NKRI, maksudnya gitu. Jadi setelah proklamasi dikumandangkan, nah barulah setelah itu para tokoh-tokoh perjuangan tuh membentuk NKRI ini mau bagaimana kayak gitu. Nah, yang pertama diadakannya sidang PPKI. Badan yang didirikan sebelum proklamasi, yaitu PPKI, segera mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945, sehari setelah dibacakannya proklamasi. Dalam persidangan tersebut, mereka menyepakati pentingnya rumusan wilayah negara. Nih, pada sidang yang pertama disepakati 3 hal yang penting bagi kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang
yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Yang ketiga, pembentukan Komite Nasional untuk membantu presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk. Nah, sidang hari kedua pada tanggal 19 Agustus dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata dan beranggotakan Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, dan lain-lain. Nah, sidang di hari kedua tersebut mengambil 3 keputusan. Yang pertama, penetapan 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional Daerah. Yang ketiga, pembagian daerah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Lalu sidang yang kedua diadakan pada 22 Agustus 1945. Nah, di sidang kedua tersebut menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, Komite Nasional Indonesia merupakan badan yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau badan legislatif sebelum pemilihan umum diselenggarakan. Lalu yang kedua, Partai Nasional Indonesia yang dirancang menjadi Partai Tunggal Republik Indonesia tapi akhirnya dibatalkan. Yang ketiga, Badan Keamanan Rakyat berfungsi sebagai penjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah. Itu tadi hasil dari sidang PPKI yang pertama dan kedua. Lalu yang kedua ada pembentukan KNI, Komite Nasional Indonesia. Nah, ini telah dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia, memiliki pengurus yang dilantik pada 29 Agustus 1945. Nah, di tingkat daerah terdapat KNID, Komite Nasional Indonesia Daerah. Provinsi-provinsi baru seperti Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan telah memiliki KNID. Nah, munculnya KNID ini menunjukkan adanya dukungan yang luas dari berbagai daerah di Indonesia terhadap pemerintahan yang baru terbentuk. Lalu yang ketiga ada pembentukan lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan seperti kementerian yang diputuskan dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus terdiri dari 12 kementerian. Nah, kementerian yang menangani bidang tertentu disebut Kabinet Republik Indonesia I dan dipimpin oleh para menteri yang sesuai dengan keahliannya. Lalu, Kabinet Republik Indonesia I bersifat presidensial dan bertanggung jawab kepada presiden. Dalam kabinet ini, para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tugasnya membantu presiden dan menjalankan pemerintahan. Lalu yang keempat, yang terakhir, pembentukan Badan Keamanan dan Pertahanan. Nah, tujuannya dibentuk Badan Keamanan dan Pertahanan ini untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sebelum terbentuknya Tentara Nasional yang kuat, Presiden Soekarno menganjurkan agar para pemuda memiliki keterampilan militer dan bergabung dengan barisan perjuangan pada zaman pendudukan Jepang seperti peta, heiho, dan lain-lain. Badan ini bukan sebagai lembaga kemiliteran, melainkan sebagai badan darurat sebelum terbentuknya Tentara Nasional. Lalu pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR melalui maklumat yang dikeluarkan pemerintah. Nah, TKR yang dibentuk tersebut menjadi dasar lahirnya TNI yang sampai sekarang masih ada ya. Nah, oleh karena itu setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Raya TNI. Itu tadi proses terbentuknya NKRI.